Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kelihatannya petualangan Roy Suryo dan kawan-kawan menyebar fitnah sudah tiba pada menjelang titik akhir. Lihat saja YouTube dan medsos. Dalam seminggu terakhir, hampir-hampir tidak ada konten yang membela Roy atau Rismond, Dr. Tifa, dan para pembenci Jokowi lainnya. Mereka itu seperti tinggal menunggu nasib. Nampaknya dengan segera mereka akan diajukan ke pengadilan. Saya akan kutip saja judul-judul video yang tersaji di berbagai akun YouTube dalam beberapa hari terakhir ini. Saya sebut yang tersaji dalam 3 terakhir sajalah. Pada 29 September di kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia hadir narasumber Inat Lim yang bilang stop politisasi ijazah, hindari tampilan Roy Suryo CS dari mata Anda. Di hari yang sama ada video di kanal Yuda Media berjudul pengumuman tersangka status Roy Suryo CS di Polda Metro naik. Pada 30 September di akun publik menilai terdapat satu video berjudul Roy Suryo CS terisak tangis. Lalu pada 30 September juga di kanal Ngabarin Kabar Terkabar hadir video berjudul Alumni Bongkar Indikasi Kepalsuan Ijazah Roy Suryo. Juga pada 30 September di kanal Cumi Cumi ada video berjudul Heboh Ijazah Wapres Gibran, lawyer muda ini sebut Roy Suryo CS sesat informasi. Pada hari yang sama di kanal Herun Imam ada video berjudul Roy Suryo pecah kongsi dengan Subhan Balal. Lantas pada 1 Oktober ini di Tribun Jateng ada video pesulap Denny Darko ramalkan Roy Suryo dibui kasus ijazah Jokowi. Di AW Channel ada juga video berjudul Roy Suryo ngurusin ijazah kayak enggak ada kerjaan lain. Dan pada 1 Oktober pula di akun publik menilai ada video berjudul Roy Suryo CS terancam diciduk. Para jenderal mendadak buru penuduh ijazah palsu Jokowi. Saya itu hanya mengutip potongan-potongan judul ya. Tapi dari sana saja Anda bisa bayangkan apa isinya. Roy, Rismond, dan Dr. Tifa betul-betul dikuliti. Dan memang tersaji jelas kemungkinan Roy dan kawan-kawan akan segera diadili. Alih-alih menjatuhkan nama Jokowi, Roy dan kawan-kawan kini dipermalukan baik oleh warganet maupun oleh fakta hukum. Lebih jauh saya ingin komentari sebuah video yang diunggah di kanal Sudut Pandang pada 30 September. Judulnya, Jadi Tersangka Hari Ini, Sentilan Farhad ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Video itu bukan sekedar membantah isu ijazah palsu, tapi juga menelanjangi sikap para pembenci Jokowi. Di sana digambarkan Roy dan kawan-kawan hanya terlihat lantang di media sosial. Namun ketika dipanggil aparat hukum, mereka mendadak melempem dan mencari-cari alasan untuk menghindar. Si pembuat video menampilkan sejumlah contoh. Pada 3 Juli, Roy misalnya dipanggil polisi untuk pemeriksaan, tapi tidak hadir dengan dalih tidak menerima undangan resmi. Kuasa hukumnya pun membela, menyebut kliennya tidak bisa dianggap mangkir. Pada Agustus 2025 kejadian serupa terulang. Roy bersama sejumlah terlapor lain kembali absen dengan alasan ada agenda menyambut peringatan 17 Agustus. Lagi-lagi publik menilai itu hanyalah bentuk kepanikan menghadapi proses hukum. Rismond Sianipar juga tak jauh berbeda. Ia memang sempat memenuhi panggilan polisi dan diperiksa sebagai terlapor. Namun di kesempatan lain, ia juga mangkir atau menunda hadir dengan berbagai alasan. Begitu pula dengan Dr. Tifa. Perempuan ini juga tidak hadir saat dipanggil polisi. Baru belakangan ia memenuhi pemeriksaan setelah publik ramai mencibirnya sebagai pengecut. Ya mereka memang penakut. Mereka mungkin masih bisa menghindar di masa-masa awal pemeriksaan. Tapi kini ketiganya justru berhadapan dengan pasal berlapis yang ancamannya bukan main-main. Mereka dilaporkan oleh sejumlah relawan pendukung Jokowi atas tuduhan penyebaran berita bohong dan fitnah. Pasal yang menjeratnya pun cukup berat. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik, hingga Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan penyebaran hoax. Jika dihitung-hitung, ancaman hukuman mereka bisa lebih dari 10 tahun penjara. Wajar bila warganet rame-rame menyindir agar mereka segera menyiapkan mental. Bahkan ada yang menyarankan agar mereka mulai berpamitan pada keluarga, karena sebentar lagi bisa saja mengenakan baju oranye dan hidup di balik jeruji besi. Dalam video itu, Rismond sendiri kini disorot balik soal ijazahnya. Ijazah Rismond Sianipar dari Universitas Yamaguchi diduga palsu.
berdasarkan beberapa perbedaan mencolok dengan ijazah asli lulusan universitas tersebut. Ahli digital forensik menemukan bahwa warna, jumlah stempel, huruf kanji, dan nomor ijazah Rismond berbeda dari standar resmi universitas tersebut. Transkrip nilai juga tidak sesuai standar Jepang. Orang yang menuding ijazah Jokowi palsu justru diragukan ijazahnya sendiri. Di video itu juga ditampilkan sosok Farhad Habas yang mendesak agar Roy, Rismond, dan Tifa segera ditetapkan sebagai tersangka. Farhad telah melaporkan Rismond beserta Roy dan lainnya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah yang berkaitan dengan isu ijazah Jokowi. Farhad menyatakan bahwa semua bukti termasuk pemeriksaan ahli IT mendukung untuk segera melakukan penyidikan, memanggil saksi, menetapkan tersangka dan melakukan penahanan jika perlu. Tak berhenti di situ, dalam video itu Roy juga diserang habis-habisan dan dirujak warganet. Kasus lama Roy, kasus Panji diangkat kembali. Saat itu Roy Suryo dituding membawa pulang ribuan barang milik negara termasuk perabotan dapur saat lengser dari Menpora. Gara-gara itulah dia sampai sekarang mendapat julukan Dewa Panji. Meski Roy membantah dan menyebut kasus itu sudah selesai pada 2019, tapi stigma Panji masih melekat dan selalu jadi bahan sindiran. Dalam video itu juga ditampilkan seorang warga dari NTT. Dia mengomentari teriakan Roy dan kawan-kawan yang minta Jokowi ditangkap. Pemuda itu membuat tantangan kepada Roy. Menurutnya, jika mereka berani teriak tangkap Jokowi di medsos, seharusnya mereka juga berani melakukannya di dunia nyata. Ia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia Timur sangat merasakan pembangunan di era Jokowi, dari Papua, NTT, Maluku, hingga pelosok Kalimantan. Karena itu mereka siap pasang badan membela Jokowi. Dan yang paling konyol adalah video terakhir yang menampilkan Roy dan kawan-kawan. Di video itu, Dr. Tifa sendiri sampai bilang kalau Jokowi hanya bisa dihancurkan oleh 3 orang gila, Roy Suryo, Rismond, dan dirinya sendiri. Pernyataan Dr. Tifa ini malah bikin warganet yakin kalau mereka bertiga benar-benar gila karena selalu menyebar kebohongan terkait ijazah Jokowi. Kebenaran soal ijazah Jokowi sebenarnya sudah final. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi kuliah sarjana, sudah menegaskan ijazah Jokowi asli. Tidak ada yang palsu, tidak ada manipulasi. Bareskrim Polri juga menutup kasus ini karena tidak ada bukti hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jelas, tuduhan ijazah palsu hanyalah kebohongan yang dipelihara dan terus digoreng. Kita tinggal menunggu kapan Roy dan para bestinya diajukan dan diadili di pengadilan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.